Selamat pagi anak-anak. Oke, baik, sekarang silakan duduk. Baik, selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana hari ini? Semuanya sehat? Sehat. Apakah sudah sarapan? Sudah. Oke, baik. Mengawali kegiatan kita di pagi hari ini, Pak minta adik Dilon ya untuk memimpin kita dalam doa. Oke? Baik, silakan. Sini. Bapak Guru serta teman-teman sekalian, marilah kita siapkan hati yang pantas untuk berdoa. Dan izinkanlah saya membawa dan mengangkat doa ini secara iman Katolik. Dalam nama Bapa, ya Allah Bapa di dalam surga, kami anak-Mu tak hentinya bersyukur untuk segala rahmat dan berkat-Mu, sehingga kami semua masih diperkenankan hadir kembali di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat, terutama nafas kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami. Kiranya Engkau memberkati seluruh rangkaian kegiatan kami, memperlancarkan seluruh rangkaian kegiatan kami. Doa ini kami sampaikan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Lucius, Doakan. dalam nama Bapa. Oke, baik, silakan duduk adik Dion. Baik, anak-anak, apakah semua hari ini hadir? Oke, baik, supaya lebih jelas pagi hari ini Pak akan absen dulu ya, supaya memeriksa kehadiran kalian. Guldensius Delon. Hadir, Pak. Oke. Fulgensius Ngauk. Hadir, Pak. Oke. Fredericus Unu. Fredericus Ano. Hadir, Pak. RST Balata. Hadir, Pak. Jeffriano Pari. Hadir, Pak. Christian Kahir. Hadir, Pak. Mariano Junior. Hadir, Pak. Bayu Saputra. Hadir, Pak. Putra Murti. Hadir, Pak. Aprilianus Napal. Hadir, Pak. Ade Krishna Sawal. Hadir, Pak. Andreas Keluru. Sakit. Yudhista Tanar. Hadir, Pak. Erlan Ngeot. Hadir, Pak. Yohanes Punggur. Hadir, Pak. Oke, baik. Berarti hari ini ada salah seorang siswa teman kalian yang sakit ya? Ya, Pak. Oke, baik. Baik anak-anak. Jadi pada pagi hari ini sebentar Pak akan menjelaskan kembali tentang materi yang baru, yaitu materi pemeliharaan pada sistem pendingin. Tapi kali lalu pada saat penjelasan materi mekanisme katup, apakah kalian sudah paham? Sudah ya? Nah, baik. Maka pagi hari ini Pak akan memberikan materi yang baru, yaitu materi tentang pemeliharaan mesin pada sistem pendingin. Oke. Ya, di depan Pak sudah siapkan trainer ya untuk bahan praktek ya. Ada toolbox juga Pak sudah siapkan untuk peralatan kunci ya. Jadi sebentar setelah kita mendengar materi ya, Pak menjelaskan apa yang menjadi konsep dari sistem pendingin, maka setelah itu kita langsung praktek ya. Jadi hari ini sebentar kita usahakan menyelesaikan memang materi pada sistem pendingin.
Bisa ini ya? Oke. Silakan anak-anakku perhatikan slide yang ada di layar ini. Ya, sistem pendingin pada engine. Oke. Jadi perlu kalian ketahui yang pertama adalah standar kompetensi, ya, yang harus kita kuasai nanti. Ya. Kompetensi dasar adalah menyebutkan, ya, dan menjabarkan fungsi macam-macam sistem pendingin pada mesin. Lalu menuliskan komponen-komponen sistem pendingin. Ya. Jadi ini adalah langkah dasar, kompetensi dasar dari praktek yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, ya, seperti itu. Lalu yang berikut tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengetahui fungsi dan jenis dari sistem pendingin itu sendiri. Ya, fungsi. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan dan menuliskan, ya, perlunya sistem pendingin pada mesin. Oke. Nah, sekarang sampai di sini dulu Pak ingin bertanya. Apa itu fungsi sistem pendingin? Siapa? Oke, silakan. Fungsi sistem pendingin adalah untuk mendinginkan mesin atau menjaga suhu mesin agar tetap stabil dan tidak terjadi panas yang berlebihan saat mesin bekerja. Baik, jawaban yang sangat baik. Tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Ya, benar, ya. Mesin itu adalah komponen yang bergerak karena adanya proses apa? Pembakaran. Sehingga terjadi apa? Panas pada mesin. Hal ini makanya mesin membutuhkan sistem pendingin. Sehingga tidak terjadi namanya overheat atau panas yang berlebihan. Nah, jika terjadi overheat, maka mesin ini bisa rusak. Ya, hal yang paling fatal adalah mesin bisa terkancing atau mesin tidak bisa hidup. Nah, jika mesin sudah seperti itu, maka pembiayaan pada perawatan menjadi lebih mahal. Bisa paham sampai sini? Oke. Lalu yang ketiga, ya, siswa dapat menyebutkan dan menuliskan akibat yang ditimbulkan pada mesin jika mesin terlalu panas. Seperti yang tadi Pak Robert sampaikan adalah overheat. Nah, lalu yang terakhir adalah siswa dapat menuliskan komponen dari sistem pendingin. Ya, jadi kalian akan menjelaskan komponen-komponen pada sistem pendingin. Ya, perlu diketahui, ya, pada sistem pendingin ini ada komponen. Karena kita menggunakan sistem pendingin air, maka kurang lebih ada 4 atau 5 komponen-komponen pada sistem pendingin. Yang pertama ada radiator. Fungsinya untuk apa? Untuk menyimpan atau menampung air. Ya. Yang kedua ada yang namanya water pump. Oke? Water pump atau pompa air. Fungsinya adalah untuk mendorong air bersirkulasi ke permukaan mesin. Ya, dia akan masuk, terdorong. Berbeda dengan pendingin udara. Pendingin udara dia tidak membutuhkan air karena konstruksi bloknya itu atau konstruksi kopnya itu sudah dibuat dengan bentuk sirip. Sehingga sirip yang menyerap panas. Ya. Nah, yang kita pelajari ini adalah sistem pendingin pada mobil, ya, tentunya pada mobil, ya, sehingga membutuhkan air sebagai media pendingin. Lalu, kenapa tadi Pak katakan ada water pump? Kenapa Pak katakan ada water pump? Water pump itu berfungsi untuk mendorong air tadi untuk bersirkulasi di dalam mesin. Nah, lalu yang kedua ada yang namanya termostat. Termostat itu komponen yang mengatur sirkulasi air juga. Jadi perlu diketahui bersama oleh kalian bahwa, ya,
termostat ini dia bekerja ketika suhu air itu mencapai angka 90 sampai 100 derajat Celcius. Pada tahap ini ya, termostat akan bekerja. Nanti Pak akan tunjukkan dia punya slide gambarnya, ya. Nah, lalu kenapa setiap kendaraan bermotor dilengkapi dengan sistem pendingin? Yang pertama ya, seperti yang Pak jelaskan tadi, motor bakar atau energi kimia bahan bakar atau energi panas atau energi mekanik. Ya. Penjelasannya bisa kalian lihat di dalam. Dari panas yang dihasilkan, 25% ya digunakan sebagai tenaga penggerak. Ya. Karena ini adalah motor bakar. Ya. 25% tenaga itu ya digunakan sebagai tenaga penggerak. Ya. Lalu 45% ya hilang terbawa gas buang dan hilang akibat gesekan-gesekan. Gerakan mekanis, ya, ketika piston bergerak, ya, flywheel berputar, ya, crankshaft bergerak, camshaft bergerak, ya. Lalu 30% ya diserap oleh bagian-bagian motor itu sendiri. Nah, ini merupakan jumlah total dari apa? Proses kerja mesin, ya. Artinya energi yang terserap atau energi yang hilang. Nah, panas yang diserap ini harus segera dibuang. Panas yang diserap harus segera dibuang. Untuk menghindari panas yang berlebihan atau overheating, ya, yang dapat mengakibatkan mesin menjadi rusak atau panas. Jadi semua total ini harus hilang. Artinya tidak boleh panas itu atau suhu air mencapai angka 100 lebih derajat. Ya, oto bisa hilang tenaga atau indikator pada suhu akan meningkat sehingga mesin akan kekurangan apa? Tenaga. Inilah makanya dipasang alat yang namanya sistem pendingin pada mesin. Bisa ini? Oke. Lalu yang berikut. Oke. Fungsi sistem pendingin. Tadi benar seperti yang dijelaskan oleh teman kalian tadi ya, tadi ketika Pak bertanya dan teman kalian bisa menjawab ya. Ini dia. Yang pertama, mengurangi panas pada mesin atau pada motor. Ya, mengurangi. Hal yang tidak boleh lebih itu tidak baik pada mesin. Salah satunya apa? Panas. Sehingga panas harus dikurangi agar mesin terjadi proses yang kontinu, tidak ada masalah. Lalu mempertahankan temperatur mesin atau motor konstan dia, ya. Jadi suhu itu stuck di angka contoh 60 derajat Celcius panasnya. Artinya dalam jarak tempuh ya kurang lebih jarak tempuh mencapai 10.000 km ya, kerja mesin suhunya stuck di angka berapa tadi? 60 derajat Celcius. Tidak naik. Kalau dia naik sampai angka 100 lebih, maka akan terjadi overheat atau panas yang berlebihan. Ya. Lalu mempercepat mencapai temperatur kerjanya. Artinya mesin itu, ya, kita ketahui, ya, motor bakar ini kan proses penyalaannya kan karena proses percikan bunga api. Ya. Jadi proses pembakarannya cepat, ya cepat. Berbeda karena dengan mesin diesel, ada perbedaannya. Nah, mesin diesel ini kan memanfaatkan tekanan kompresi mesin yang tinggi, sehingga proses penyalaannya harus dibantu. Bisa ini? Oke. Ya, sekarang kita masuk pada komponen sistem pendingin. Ya, mohon amati di depan ya. Oke. Harus semangat ya. Oke. Yang pertama radiator. Radiator ya atau alat mendinginkan air, pendingin dengan memanfaatkan udara luar yang mengalir di sela-sela radiator ya. Bisa kita amati di sini, ini adalah komponen radiator ya. Ini adalah komponen radiator. Jadi di sini ada sirip. Ada sirip. Nah, sirip-sirip inilah yang menyerap apa? Udara. Di mana
tadi air yang panasnya mencapai 80 derajat ditekan, diturunkan menjadi 60 derajat Celcius. Oke? Lalu yang berikut. Nah, ini komponennya radiator seperti ini ya. Ada tutup radiator, ada plat sirip dan lain-lain. Nah, kita bisa lihat langsung pada kendaraan karena kita ada trainer ya. Nah, kalian bisa lihat langsung seperti pada kendaraan ini. Lalu ya. Oke ya. Ini keterangan gambar, ada tangki atas, tangki bawah, sambungan selang ya. Selang atas, selang bawah, radiator, tutup radiator dan keran pelampung ya, begitu. Keran pembuang, keran pembuang ya. Keran pembuang itu untuk membuang apa? Sisa air pada radiator ya. Kalau seandainya tidak ada keran, repot juga itu. Ya. Kalau ada penumpukan kotoran, kita tidak bisa membuang, sehingga perlu dipasang yang namanya keran pembuang pada radiator ya. Lalu water pump atau pompa air. Pompa air ya. Pompa air ini seperti yang Pak katakan tadi di awal tadi, masih ingat? Berfungsi untuk apa? Mendorong air untuk bersirkulasi di dalam mesin. Karena kita ketahui ya, mesin ini kan besar, bobotnya besar. Ya. Jikalau tidak ada water pump atau pompa air, maka ini dapat memicu air cuma tergenang saja di dalam mesin. Sehingga ketika ada water pump atau pompa air, dia akan mendorong masuk ke dalam, masuk lagi ke radiator dan keluar lagi. Selama mesin hidup, selama mesin bekerja, proses ini akan terus terjadi. Ya. Namanya sirkulasi air di dalam mesin. Ya. Nah ini konstruksinya ya, bagian-bagian pompa air ya. Bisa kalian amati di dalam. Ya. Ada dia punya kipas pendingin, ada dia punya pompa, selang penghubung ya. Seperti itu. Nah, yang berikut termostat. Nah, komponen kecil ini berperan penting untuk menjaga agar mesin tidak terjadi overheat atau panas yang berlebihan. Ya. Untuk mempercepat temperatur kerja mesin air pendingin saat motor masih dingin, lalu mengatur peredaran sirkulasi air pendingin. Maksudnya begini, mempercepat temperatur kerja air pendingin. Nah, termostat ini dia ada aturan saat bekerja. Dia tidak langsung bekerja. Ya. Dia tidak langsung bekerja. Nah, pertanyaannya, cara kerjanya bagaimana Pak? Kan seperti itu. Nah, jadi Pak akan jelaskan cara kerjanya. Ketika mesin hidup, terjadi proses apa tadi? Pembakaran. Dari proses pembakaran akan menghasilkan apa? Panas. Nah, saat temperatur mesin ya, saat temperatur mesin masih 20 derajat Celcius ya, 30 derajat Celcius, termostat itu dia belum bekerja. Karena di dalamnya ada cairan lilin. Jadi air itu disirkulasikan melalui selang cadangan. Ya, selang cadangan. Lalu ketika suhu naik mencapai angka 80, 90, 100, maka lilin yang terdapat dalam komponen termostat akan mencair. Saat mencair ya, termostat ini pegasnya akan apa? Terbuka. Sehingga cairan air yang hanya melalui saluran sementara tadi, dia masuk ke radiator. Nah, air panas tadi berapa? 100 derajat Celcius ya. Di dalam radiator ya, air ditekan suhunya. Jadi jelas termostat itu dia berfungsi sebagai apa tadi? Poin kedua ini, mengatur peredaran sirkulasi air pendingin. Bisa paham anak-anak? Bisa paham. Oke, baik.
Lalu ini komponen termostat. Ada bypass, lalu silinder, ya, lalu fix, ya, piston, valve dan jangle. Ya. Ini komponennya. Ya. Berikut, ya, cara kerja. Ya. Tadi sedikit di awal pas sudah jelaskan tuh. Nah, ini untuk memperkuat, ya, cara kerja. Ya. Pada saat air pendingin panas, ya, lilin atau wax pellet yang ada di dalam termostat, ya, akan memuai dan mendorong katup untuk membuka. Ya. Tadi Pak katakan ketika suhu mencapai angka 90, 100, ya, panas akan mencairkan apa? Lilin. Saat itulah katup pegas terbuka. Hal ini disebabkan karena pemuaian lilin tersebut mampu menekan tahanan pegas. Ya, tahanan pegas. Lalu termostat pada saat temperatur air pendingin telah dingin, maka lilin di dalam termostat akan menyusut maksudnya. Menyusut. Artinya lilin itu kalau dingin apa? Membeku. Sehingga katup itu akan kembali mengeras. Dia kembali menutup. Nah, menutup. Bisa paham sampai sini? Cara kerja termostat? Bisa? Ya. Lalu, ya, termostat ini juga punya masanya, punya kekurangannya, bisa juga rusak. Sehingga itulah pentingnya kita mempelajari sistem pendingin agar kita ketahui apa konsep dari perawatan sistem pendingin, begitu. Sehingga nanti ketika kalian berada di bengkelnya orang praktek, ya, kalian bisa menjelaskan. Karena begini, sebagai mekanik kita tidak boleh hanya bisa memperbaiki, kita harus mampu menjelaskan. Karena jelas kita menjual jasa, sehingga, ya, orang percaya kepada kita. Orang percaya kepada kita supaya nanti orang kembali. Oh iya, ini bengkelnya Saudara Bayu, bagus ini bengkelnya, karena dia perawatannya juga bagus. Nah, ingat itu yang kita jual. Ya, maka harus dikuasai betul. Harus dikuasai betul. Lalu, nah ini dia. Ini kurang lebih dia punya keterangan, ya, ketika termostat terpasang dalam mesin dan ketika dia bekerja. Kurang lebih seperti ini, ya, gambarnya. Begitu. Oke, baik. Ya, yang berikut ventilator kipas pendingin. Ya, ventilator kipas pendingin. Ya, bisa anak-anak amati, ya. Fungsi, ada fungsi di situ, ya. Mempercepat pendinginan air, ya. Mempercepat pendinginan air, ya. Mempercepat pendinginan air. Lalu mengalirkan udara, ya, melalui radiator supaya pendingin tidak tergantung pada kecepatan kendaraan. Nah, ini kipas pendingin, ya. Di sana kalian bisa lihat mesin itu ada kipas pendingin, ya. Kipas pendingin ini, ya, untuk apa tadi? Mendorong udara. Mendorong udara agar udara yang bersirkulasi di permukaan daripada radiator itu mampu mendinginkan atau menurunkan suhu apa? Air yang terdapat pada radiator. Begitu. Nah, ini dia, ya. Kipas pendingin, ya. Kipas pendingin atau komponen yang mendukung kerja mesin, ya. Yang mendukung kerja mesin, ya. Lalu amati di situ. Ada puli, ada sabuk atau fibel.
Fibel ini terhubung langsung dengan apa? Kringshaft atau poros engkol, ya. Dia terhubung langsung. Lalu dia juga terhubung dengan apa itu? Dinamo star. Betul dinamo star? Dinamo strong. Nah, ini kalian kayaknya sudah mulai ngantuk kah? Hah? Mengantuk atau tidak mengantuk ini? Oke, baik. Supaya tidak mengantuk, ya, coba kita ice breaking sebentar ya, supaya tidak mengantuk ya. Ya, kita Pak akan membukakan lagu. Ini lagu-lagu nasional ya. Nanti sebentar kita akan menyanyikan bersama. Ya, ayo coba silakan berdiri. Berdiri. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan. Mari bung rebut kembali. Semangat. Ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Oke, tepuk tangan dulu. Semangat? Semangat. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Oke, tepuk tangan lagi. Ya, silakan duduk. Ya. Baik, ini sekarang kesimpulan ya. Kesimpulan dari sistem pendingin ya. Bisa kita amati di depan ya. Sistem pendingin sangatlah penting pada kendaraan bermotor atau bermobil ya. Karena berfungsi untuk mengurangi panas pada mesin. Lalu jenis sistem pendingin, yaitu ada pendingin air dan pendingin udara. Ada dua sistem pendingin. Sehingga cara kerjanya juga berbeda. Ya. Tapi yang kita fokus pelajar hari ini adalah sistem pendingin air. Karena mobil rata-rata dia menggunakan sistem pendingin apa? Air. Ya. Lalu komponen-komponen utama sistem pendingin ada radiator, ada water pump, ada termostat dan kipas pendingin. Lalu selang penghubung, ya, selang penghubung seperti itu. Oke, baik. Anak-anak, ini ada evaluasi ya, ada evaluasi, ya. Jadi sebelum kita ke evaluasi ini sebentar, ya, kita ke evaluasi sebentar ya. Pak ingin bertanya, dari penjelasannya Pak, apakah sudah paham? Sudah Pak. Bisa ya? Bisa Pak. Jadi sebagai teknisi, kita harus melakukan praktik. Agar apa? Teori dan praktik seimbang.
secara teori kalian mampu menjelaskan konsep kerja sistem pendingin, secara praktek kalian mampu melakukan proses perawatan pada sistem pendingin. Bisa ini? Oke, baik. Sekarang Pak Robert akan membagikan LKPD ya. LKPD ini adalah lembar kerja ya, lembar kerja kalian ya, yang mana nanti akan Pak buat dalam kelompok saja ya. Kalian akan membuat terbentuk dalam kelompok saja ya. Jadi kurang lebih ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok. Jadi sebelum kalian ini melakukan praktek sebentar ya, karena lokasi bengkel kita ini cukup sempit ya, tapi tidak mengurangi semangat kita ya. Kita harus tetap semangat. Sehingga sebentar prakteknya sebentar itu tidak sekaligus ya, bertahap. Kita punya engine ada 2 jenis ya, sehingga sebentar akan bergantian. Dan tidak boleh ada yang terburu-buru pada saat praktek ya. Ya, LKPD sebentar ditulis ya. Yang pertama nama kelompok kalian, nama siswa. Lalu sebentar di sini juga ada dia punya acuannya ya, acuannya. Tetapi ingat ya, jikalau ada pertanyaan sebentar ya, segera tanyakan kepada Pak Robert sehingga tidak terjadi kesalahan. Ingat, praktek itu juga perlu kita utamakan apa? Apa itu? Utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Itu yang paling nomor 1. Jangan sampai pekerjaan yang kita lakukan dapat menimbulkan apa? Kerusakan pada mesin dan masalah pada fisik. Bisa ini? Bisa. Oke, baik. Sekarang Pak akan bagikan lembar kerja kepada kalian ya. Ini untuk kelompok kalian. Ini untuk kelompok kalian. Ini untuk kelompok kalian. Dan ini untuk kelompok kalian ya. Nah, lalu anak-anakku sekalian ya, setelah kalian akan melakukan praktek ya, maka Pak akan minta kalian untuk melakukan presentasi hasil dari pemeriksaan dari sistem pendingin ya. Di sini Pak minta kalian bekerja sama ya. Harus betul-betul menyikapi praktek ini dengan baik-baik sehingga nanti kalian akan mendapatkan manfaatnya di bengkel ya, ataupun nanti ketika kalian melakukan perawatan pada mobil-mobilnya orang di bengkel, kalian mampu bekerja karena sudah mengetahui dia punya konsep kerja. Bisa ini? Oke, baik. Sekarang kita mulai saja kelompok 1. Mari Nana. Mari anak-anak. Ya, silakan. Ini engine kalian ya. Oke. Nah, di sini ada 2 engine ya, 2 engine. Dari 2 engine ini sebentar kalian akan melakukan pembandingan. Ya, pembandingan dari 2 engine yang ada ini. Ya. Yang pertama diperiksa itu adalah apa? Lihat komponen yang tadi yang Pak jelaskan. Yang pertama tadi ada apa? Radiator. Tutup radiator, ya. Kipas pendingin, water pump. Itu yang kalian periksa ya. Nah, yang periksa menggunakan alat itu adalah pemeriksaan pada kebocoran radiator dan pemeriksaan tutup pegas radiator. Oke, sekarang coba silakan dikerjakan. Nah, untuk kelompok yang ini ya, Pak minta 1 orang siswa untuk mengambil buku di perpustakaan.
Oke. Di perpustakaan ambil buku, kurang lebih ambil 16 buku ya. Nah, silakan. Bagaimana? Adakah kesulitan? Tidak ada ya? Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Silakan. Tekanan yang diberikan berapa itu? 0,9. Sambil menunggu jadwal pergantian praktek ya, nanti sebentar Pak minta kalian membuka buku pemeliharaan mesin kendaraan ringan, nanti buka sub materi tentang sistem pendingin. Lalu sebentar kalian bisa melihat LKPD itu, lalu kalian membaca sehingga nanti pada saat pembuatan laporan atau pembuatan hasil kerja di LKPD, kalian bisa menyimpulkan sedikit dari konsep pada buku ya. Bisa? Coba. Ya, di halaman 56. Di halaman 56. Ya, silakan diamati. Lalu lihat di LKPD itu mana hal-hal yang perlu kita sikapi. Bagaimana anak-anakku sudah? Coba kita dorong ke depan sedikit supaya pindahkan dulu dia punya toolboxnya. Oke, terus dorong mesinnya nak, terus lagi. Oke, ya coba ya, jangan ditutup supaya teman-teman bisa melihat ya. Gunakan adaptor yang cocok ya. Coba. Ya. Dipompa. Terus oke, lihat pada komponen apakah ada yang bocor? Aman ya? Aman ya? Oke, baik. Berarti setelah kita berikan tekanan berapa PSI? 15 ya, 15 PSI ya, 15 PSI mesin khususnya pada radiator tidak mengalami kebocoran. Nah, coba kita bandingkan pada ini trainer engine yang satunya, apakah aman atau tidak? Coba. Oke, baik-baik. Ya, disimpan saya di situ. Silakan anak-anak yang masih menunggu jadwal ya. Coba lihat di situ. Seperti yang Pak Robert jelaskan tadi. Ya, usahakan kalian mengamati betul-betul ya cara pompanya itu.
Silakan berikan tekanan. Oke. Apakah jarum indikatornya bergerak? Tidak, Pak. Oke, amati pada komponen mesin. Apakah ada kebocoran? Aman? Oke, berarti baik ya? Baik, Pak. Oke. Dibuang udaranya. Oke, dikembalikan baik-baik. Oke. Coba pemeriksaan secara visual pada kipas pendingin sudah? Kipas pendinginnya ini sudah aman ya? Oke, tidak ada masalah ya? Salurannya semua aman ya? Oke. Aman ya? Ya, kembalikan alat. Rapikan kembali alat. Ya. Oke. Sudah. Baik, kembali ke tempat duduk. Ya, baik, kelompok yang berikutnya silakan. Langkah apa yang pertama yang dibuat? Pemeriksaan pegas ya pada tutup radiator. Ya, silakan. Ini ya. Silakan. Lihat 0,9 ya tekanan yang kita berikan. Oke, aman? Oke, buang udaranya. Lalu langkah selanjutnya apa? Pemeriksaan? Oke, radiator ya. Ya, jangan lupa cek ada air tidak. Coba masukkan tangan. Ada? Water coolernya ada? Oke, baik. Berarti aman ya. Ya. Cari adaptornya nak. Cari adaptornya.
Oke, pompa. Tekanannya sampai 15 PSI ya. Oke. Jarumnya bergerak? Bergerak ya? Kalau bergerak berarti ada yang bocor? Tidak, Pak. Oke, berarti Tidak ada, Pak. jarumnya tidak bergerak? Ya, Pak. Oke, baik. Itu menandakan apa? Baik, Pak. Baik, oke. Coba kita bandingkan dengan engine yang satu. Ada 2 engine di sini. Ada 2 engine di sini yang harus diperiksa. Ayo. Silakan untuk kelompok kalian berdiskusi. Ini mesin Daihatsu. Hah? Xenia Daihatsu ya. Oke. Oke, aman? Oke, baik. Buang udaranya, iya, lepaskan. Masukkan baik-baik dia punya adaptornya, nak, agar pemeriksaan sebentar tidak meleset ya. Udaranya tidak bocor nanti. Oke, sudah benar? Oke, masukkan dia punya pompa. Sudah? Ya. Sudah, Pak. Oke. Berapa tekanan yang kamu berikan? 15 PSI. Oke. Hasilnya? Baik, Pak. Baik, oke. Tolong kertas di bawah diangkat. Ya. Disimpan dengan baik-baik. Bagaimana? Sudah melihat pada buku tersebut? Sudah rapikan kembali dia punya alat bantunya? Alat ukurnya sudah? Oke, sekarang silakan kembali ke meja kalian. Silakan berdiskusi ya tentang hasil praktek kalian ya. Ya, kelompok berikut. Silakan pemeriksaan alat. Dibuka saja. Oke, sudah? Ya. Perlu diketahui bersama ya.
Perlu diketahui bersama, nama alat yang kita gunakan ini adalah radiator cup tester ya. Apa namanya tadi? Radiator cup tester. Bagaimana ini? Pak mau minta kertas satunya Pak. Tidak ada di belakang. Kertas yang mana? Soalnya Pak. Sama, semuanya sama. Semuanya sama, ya. Nana mengisi langkah-langkahnya sebentar ya. Ya, kamu mengisi langkah-langkah dari proses kerja yang kamu lakukan ini ya. Ya. Bagaimana? Kelompok kalian adakah kesulitan? Jadi ini kamu mengisi ya, LKPD ini adalah hasil ya. Jadi kamu mengisi tahapan dari pemeriksaan yang kamu kerjakan tadi. Bisa mengerti? Oke ya. Tekan. Oke. Berapa tekanan yang diberikan? 0,9. Ya. Bisa diamati pada tutup radiator ya, ada keterangan ya? 0,9 artinya 0,9 ini artinya tekanan yang kita berikan. Oke. Sekarang ini pemeriksaan apa? Radiator. Kebocoran pada radiator. Iya. Aman? Berapa tekanan yang 15 PSI. diberikan berapa? 15 PSI. Oke, 10 sampai 15 PSI. Mastaknya di 15 PSI ya. Setelah 15 PSI adakah kebocoran? Tidak ada. Baik. Dibuang udaranya ya. Ya, silakan periksa engine yang satunya. Pemeriksaan pegas dulu, silakan. Oke. Harus masuk rapat ya, supaya tidak ada kebocoran pada saat dipompa. Coba supaya kelihatan ya. Ayo. Supaya ini pembacanya jelas. Coba dipompa, coba. Oke. 0,9 pas. Pas Pak. Jarumnya bergerak? Bergerak. Pak. Bergerak atau tidak bergerak itu jarumnya? Bergerak Pak. Tidak bergerak. Bergerak, Pak. Bergerak, berarti ada yang bocor. Nah, coba buang lagi udaranya. Setelah itu pompa lagi. Iya. Oke, aman. Ya. Ya. Itu karena apa? Adaptornya tidak terpasang baik ya, sehingga ada yang bocor. Berarti bukan kesalahan dari tutup radiator.
Sekarang pemeriksaan apa ini? Kebocoran radiator. Kebocoran pada radiator. Aman, Pak. Aman? Aman, Pak. Berapa tekanan yang kalian berikan? 10 sampai? 15 PSI. Itu start di 15 ya? Oke, setelah 15 PSI aman ya? Oke. Tidak ada kebocoran ya? Silakan setelah kalian menggunakan alat ukur radiator cup tester ya, dirapikan kembali. Semua komponen yang dicopot dipasang kembali pada trainer atau engine. Oke, baik. Sudah aman? Ya, silakan kembali ke bangku kalian dan silakan mengisi ya lembar kerja tadi ya. Baik, kelompok yang berikut, yang terakhir ini ya. Oke, mari. Bagaimana? Volume cairan seperti apa dia punya gambaran volume cairan? Baik, volume cairan itu jumlah. Tadi kan di awal kamu sudah membuka, mengecek secara visual tuh, ada air tuh. Artinya kondisi air pada radiator aman atau ada. Kalau ada kebocoran jelas di dalam radiator tadi tidak ada air. Bisa diterima? Oke. Ini nama alatnya radiator cup tester untuk mengecek kebocoran pada radi dan mengecek tekanan pegas tutup radiator ya. Silakan. Aman? Oke. Berarti tidak ada masalah pada tutup radiator ya? Oke. Dibuang udaranya. Dipasang dengan baik, nak. Tekan kuat. Iya. Lihat dia punya coakannya. Oke, oke, ya. Berapa tekanan yang kita berikan? 10 sampai 15 PSI ya. Oke. Bagaimana? Apakah jarum indikatornya bergerak? Bergerak, Pak. Ya, aman, Pak. Aman. Oke, setelah kita amati aman ya? Oke, kesimpulannya artinya apa itu? Tidak ada? Tidak ada kebocoran. Ya. Oke.
dipasang dengan benar ya. Bocor itu, bocor. Pastikan adaptornya terpasang dengan benar sehingga tidak ada yang bocor. Coba. Coba. Masih bocor ya? Coba. Mana? Oke, aman. Stop. Ya. Aman. Tidak ada kebocoran. Ya. Bagaimana kelompok ini, ada kesulitan? Ya, silakan ya. Ya. Oke. Jarumnya bergerak? Bergerak atau tidak bergerak? Oke. Itu menandakan baik ya? Oke, silakan. Berarti setelah kalian memeriksa, kesimpulannya aman ya? Oke, baik. Silakan kembalikan alat ukur atau alat tes kebocoran ya. Ya. Ya, artinya hasil ya, langkah-langkah dan hasil pemeriksaan dari sistem pendingin, ya, itu maksudnya. Sehingga nanti setelah kalian itu akan langsung mempresentasikan ya. Ini kalau panjang itu Pak, bisa lanjut ke ini? Bisa, di belakang juga bisa. Oke. Makasih Pak. Ya. Di situ anak-anak ya, ada buku tuh. Kalian bisa melihat referensi dari buku, sesuaikan dengan hasil praktik kalian, sehingga ada kecocokan. Silakan. Baik anak-anak, setelah kalian melakukan praktek ya, sekali lagi Pak minta untuk kalian silakan mengisi ya lembar kerja tersebut ya, sesuai dengan hasil dari praktek kalian ya. Kalian bisa melihat referensi di buku ya, sehingga apa yang menjadi kejanggalan atau hal yang ingin kalian masih bingung ya,
Silakan kalian bisa bandingkan di situ. Ya, Semisal kalau tulis di sini tidak pas, boleh tuliskan. bisa di sini bawahnya, di belakangnya. Ya. Bagaimana untuk kelompok 1 sudah siap? Bisa? Oke. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Di situ berdiri dengan baik. Baik, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari pemeriksaan sistem pendingin pada mesin Daihatsu. Yang pertama, sebelum kami presentasi, izin kami untuk memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Martinus Jeffrey Novari, biasa di Jeffrey, dan teman saya Aprilianus Nabal. Saya Frederikus Kurniawan Matur. nama saya Roy Ari Krisama. Oke. Baik, pertama-tama pelajari prosedur penggantian cairan sistem pendingin. Yang pertama, isilah radiator dengan air pendingin. Kemudian, pasanglah radiator cup tester pada lubang pengisian media pendingin pada radiator. Yang kedua, jenis tipe mesin mobil, yaitu mesin Daihatsu. Volume cairan sistem pendingin pada mesin, yaitu setelah kami melakukan pemeriksaan pada sistem pendingin, itu sesuai dengan spesifikasi yang ada. Yang kedua, warna cairan sistem pendingin mesin, yaitu hijau. Yang ketiga, kondisi katup tekanan. Setelah kami melakukan pemeriksaan, yaitu baik, tidak ada kerusakan. Yang ketiga, suhu mesin saat putaran ideal, yaitu 60 derajat Celcius. Apakah ada kebocoran pada sistem pendingin? Jika ada, tulislah. Setelah kami melakukan pemeriksaan pada sistem pendingin, tidak ada kebocoran sama sekali dan mesin layak digunakan. Yang ketiga, prosedur pemeriksaan kebocoran pada sistem pendingin. Yang pertama, pompalah radiator menggunakan cut tester sampai tekanan 15 bar atau PSI, dan periksa bahwa tekanan tidak turun. Apabila terjadi tekanan turun, berarti ada kebocoran pada sistem pendingin. Oke. Yang keempat, besar tekanan yang digunakan saat pemeriksaan, yaitu besar tekanan yang kami untuk melakukan pemeriksaan pada sistem pendingin. Yang pertama itu pada tutupan radiator, yaitu 0,9 bar atau PSI. Yang kedua, radiator, yaitu 15 bar atau PSI. Hasil identifikasi kebocoran pada sistem pendingin mesin, yaitu tidak ada kebocoran dan layak digunakan. Durasi waktu pemeriksaan kebocoran pada sistem pendingin itu 10 sampai 15 menit. Laporan berdasarkan hasil pemeriksaan yang kami melakukan untuk melakukan pemeriksaan kebocoran pada sistem pendingin. Itu setelah kami melakukan pemeriksaan pada sistem pendingin, dapat dipastikan tidak ada kebocoran dan mesin layak digunakan. Oke, sudah selesai? Oke, berikan aplaus pada teman kalian. Ya. Baik, sangat baik sekali ya. Artinya detail sekali dia punya penjelasannya. Baik, apakah kalian paham dengan apa yang kalian kerjakan ini? Paham ya? Dan ini sudah bisa dilakukan kalau nanti di kemudian hari kalian bertemu dengan orang punya auto atau mobil yang rusak, kalian bisa periksa sistem pendingin lalu kalian kerjakan sesuai dengan SOP yang dilaksanakan di bengkel ini. Bisa ya? Oke, silakan kalian duduk. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Oke.
Bagaimana kelompok yang berikut sudah? Belum? Apakah di antara kalian ada yang sudah? Belum ya? Oke, baik, silakan berdiskusi dulu. Berdiskusi dengan teman, lalu tuangkan di lembar kerja itu ya. Mohon LKPD-nya jangan dibuang ya. Disimpan dulu. Baik, silakan. Ayo. Apakah ada kesulitan? Oke, baik. Bagaimana dengan kelompok kalian? Apakah menemukan kesulitan? Oke, yang ini bisa? Mas Bayu bisa? Bisa, Pak. Kemudian berikan tekanan pada kebutuhan berikan tekanan Silakan kelompok 2 untuk presentasikan hasilnya. Atau mungkin kelompok 3 sudah siap? Oke, kelompok 2. Oke, baik, silakan. Setelah kelompok 2, kelompok 3 ya. Baik, silakan. Untuk kelompok 1 mungkin bisa menyimak. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ralf Estebalanta, biasa dipanggil Raf, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Yohanes Pengur, bisa dipanggil Iwan. Perkenalkan, nama saya Kisah Suka Putrawati, bisa dipanggil Kak. Perkenalkan, nama saya Fidan Suniawan, bisa dipanggil James. Yang pertama, langkah kegiatan. 1. Pelajari prosedur penggantian cairan sistem pendingin mesin pada servis manual atau buku internet dan tuliskan hasilnya. Prosedur pergantian cairan sistem pendingin mesin, yaitu langkah-langkah pemeriksaan sistem pendingin menggunakan alat bantu radiator cup tester. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, pasangkan tutup radiator ke adaptor dan sambungkan cup tester dan sambungkan ke pompa tester. Yang ketiga, lalu tekan sebanyak 2 kali sampai ke 0,9 PSI. Yang keempat, jika jarum tidak bergerak,
maka tutupan radiator dinyatakan baik. Berikutnya pemeriksaan radiator. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, pasangkan kap tester ke lubang radiator dan sambungkan dengan pompa adaptor. Yang ketiga, lalu tekan sebanyak 5 kali sampai jarum pompa adaptor sampai ke 15 PSI. Yang keempat, jika jarum bergerak maka radiator dinyatakan baik. Tidak bergerak maka radiator dinyatakan baik. Yang berikut kesimpulan. Jadi hasil pemeriksaan kelompok kami pada kedua enjin, pemeriksaan tutup radiator dan radiator serta air pendingin radiator dinyatakan baik. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Berarti bagaimana? Apakah kalian sudah bisa paham dengan pekerjaan ini? Oke, Pak berharap ini menjadi bekal untuk kalian ya di kemudian hari ketika dipertemukan dengan permasalahan pada sistem pendingin. Oke, baik, silakan duduk. Ya. Yang berikut kelompok 3. Silakan kelompok 3. Atau mungkin kelompok 4 sudah siap? Ya, silakan, Nak. Selamat pagi, Pak. Pagi. Selamat pagi, teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Frederick Radityo Ano, biasa dipanggil Radit. Dan saya Budi Jusdero, biasa dipanggil Dero. Nama saya Christian Arjuna Badi, bisa dipanggil Lino. Saya Muhammad Rasulullah, biasa dipanggil Baju. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil pemeriksaan pada sistem pendingin. Tentunya sebelum melakukan pengecekan, yang pertama itu kita siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan itu mobil engine, yang kedua radiator adaptor dan radiator tester. Langkah pengecekan yang pertama itu pengecekan pada tutupan radiator. Mengecek secara visual itu cek pegas dengan cara ditekan pada tutupan radiator. Jika pegas bergerak maka tutupan radiator bisa digunakan. Jika sebaliknya pegas tidak bisa ditekan atau tidak bergerak, tutupan radiator rusak. Yang kedua, pengecekan menggunakan radiator tester. Langkah-langkah pemeriksaan pertama itu siapkan alat atau siapkan semua perlengkapan dan alat yang akan digunakan. Yang kedua, tutupan radiator dimasukkan ke adaptor. Yang ketiga, ujung pompa selang dimasukkan ke adaptor, kemudian diberikan tekanan sebesar 0,9 PSI. Jika jarum pada radiator tester tetap atau tidak bergerak, maka tutupan radiator masih baik atau masih layak digunakan. Tapi jika sebaliknya jarum pada tutupan radiator bergerak, maka tutupan radiator sudah rusak atau tidak layak digunakan. Yang kedua itu pengecekan kebocoran pada radiator. Yang pertama, cara
Yang pertama itu periksa air pada radiator dengan memasukkan jari ke dalam radiator. Jika air dalam radiator jika jari pada ujungnya basah, berarti dalam radiator masih terkandung air atau masih ada air. Yang kedua, pengecekan menggunakan radiator cup tester. Langkah yang pertama itu yang pertama siapkan semua perlengkapan dan alat yang akan digunakan. Yang kedua, masukkan radiator cup tester ke dalam radiator. Kemudian berikan tekanan dengan memukul radiator cup tester sebesar 0 sampai 10-15 PSI. Saya sudah jelaskan tadi, jika jarum bergerak maka radiator terjadi kebocoran. Tapi jika sebaliknya jarum pada radiator cup tester tidak bergerak, maka radiator tidak mengalami kebocoran. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 ini. Baik, silakan duduk. Oke, yang terakhir silakan. Selamat pagi. Sekarang kami ingin menjelaskan hasil kerja kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami ingin memperkenalkan diri kami. Perkenalkan nama saya Dasi Jurija Mengentanat, dan teman saya Mariano Wansik Junior, Sulaiman Wansik, dan saya Jana Kantor Dharma Bandir. Saya Sudah Universitas. Pertama-tama pemeriksaan tutupan radiator. Pertama, buka tutup radiator. Periksa tutupan radiator menggunakan alat radiator cup tester dengan cara pasangkan tutupan radiator pada radiator dan adaptor tester. Kemudian pasangkan selang radiator cup tester pada adaptor tester. Lalu berikan tekanan pada radiator cup tester dengan tekanan 0,9 PSI. Jika jarum tidak bergerak, maka tutupan radiator masih layak digunakan. Dan sebaliknya, jika jarum bergerak, berarti tutupan radiator tidak layak digunakan. Yang kedua, radiator. Pertama, pasangkan adaptor tester pada lubang masuk air radiator. Kedua, pasangkan radiator cup tester pada adaptor tester. Jika sudah, berilah tekanan pada radiator dengan tekanan 10-15 PSI. Jika jarum tidak bergerak saat di angka 10 atau 15 PSI, maka radiator tersebut masih layak digunakan. Baik teman-teman, itu sudah presentasi kami mundurkan diri. Sekian dan terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu. Baik, silakan duduk. Baik anak-anak, setelah kalian melakukan praktek lalu mendengarkan materi ya dari proses pembelajaran pemeriksaan sistem pendingin, maka yang ingin Pak tanyakan, apakah kalian sudah paham betul? Sudah mampu? Ya, Pak berharap ini akan menjadi awal yang baik ya untuk kalian nantinya ketika berada di bengkel ya, memperbaiki mesin ya, lalu dipertemukan dengan permasalahan pada mesin, khususnya pada perawatan mesin pendingin, kalian sudah bisa melakukan ini ya, sehingga ada istilahnya kompetensi yang handal ya, ahli dalam bidangnya, sehingga kalian tidak lagi bingung ya, seperti itu. Baik, sekarang Pak ingin sedikit memberikan ini ada pertanyaan ya. Nah, kita hidupkan dia punya LCD dulu ya. Monitornya ini belum hidup.
Ya anak-anak, ya. Ini merupakan pertanyaan evaluasi. Ini merupakan pertanyaan evaluasi terkait dengan pekerjaan dan materi yang kalian pelajari hari ini. Ya. Yang pertama, jelaskan apa fungsi sistem pendingin pada kendaraan mobil. Siapa yang bisa menjawab ini? Oke, baik. Silakan. Berdiri ya. Baik Pak, izin menjawab. Ya. Untuk mengurangi panas pada mesin, karena panas yang dihasilkan oleh pembakaran campuran udara dan bahan bakar dapat mencapai sekitar 2500 Celcius. Panas yang cukup tinggi ini dapat mengalirkan logam atau komponen lain yang digunakan pada mesin, sehingga apabila mesin tidak dilengkapi dengan sistem pendingin, dapat merusak komponen yang ada pada mesin. Oke, jawaban yang sangat bagus. Tepuk tangan dulu. Jadi betul ya. Jadi sistem pendingin pada mesin ini sangatlah penting. Tadi seperti yang Pak jelaskan bahwa jikalau pendinginan pada mesin tidak maksimal, maka akan terjadi yang namanya overheat atau panas yang berlebihan. Lalu yang kedua, jelaskan kebaikan, ya. Jelaskan kebaikan dan kerugian sistem pendingin air dibanding sistem pendingin udara. Pak ingin jelaskan atau Pak ingin minta kepada kalian untuk salah seorang menjawab kebaikan atau kelebihan, lalu salah seorang menjawab kerugian atau kekurangan. Sekarang yang menjawab kelebihan atau kebaikan, ada yang bisa menjawab ini? Baik, Bayu silakan. Kebaikan sistem pendingin air. Silakan berdiri Bayu, menjawabnya berdiri ya. Kebaikan sistem pendingin air antara lain yaitu yang pertama, temperatur seluruh mesin lebih seragam sehingga kemungkinan disperasi kecil. Yang kedua, ukuran kipas relatif lebih kecil sehingga tenaga yang diperlukan kecil. Yang ketiga, mantel air dan air dapat meredam getaran. Yang keempat, kemungkinan overheating kecil walaupun dalam kerja yang berat. Yang kelima, jarak antara silinder dapat diperdekat sehingga mesin lebih ringkas. Oke, tepuk tangan untuk Bayu dulu. Bagus sekali ya jawabannya ya. Lalu kerugian. Siapa yang bisa menjawab kerugian ini? Siapa? Oke, silakan. Terima kasih atas pertanyaan. Baik, saya akan menjawab kerugian dari sistem pendingin air. Yang pertama itu bobot mesin lebih berat dikarenakan adanya air dan radiator. Yang kedua, waktu pemanasan lebih. Yang ketiga, pada temperatur rendah diperlukan antifreeze. Yang keempat, kemungkinan terjadi kebocoran air sehingga mengakibatkan overheating atau panas berlebihan. Yang kelima, memerlukan kontrol yang lebih rutin. Sudah. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian ini. Ya, artinya makanya seperti poin keempat ya dari penjelasan teman kalian ini, makanya kita belajar cara melakukan proses pengecekan Kebocoran. karena kelemahan atau kekurangan dari sistem pendingin air adalah bocor. Kalau dia bocor, ini juga dapat memicu terjadinya apa? Overheat atau panas yang berlebihan. Baik, lalu yang terakhir, siapa yang bisa menjelaskan atau menjawab bagaimana prosedur ya pemeriksaan termostat? Angkat tangan. Oke, silakan. Berdiri. Baik, pemeriksaan termostat. Pemeriksaan termostat dilakukan dengan memperhatikan sirkulasi air pendingin dengan cara sebagai berikut. Langkah pertama, hidupkan mesin. Oke. Kedua, buka penutup radiator sebelum mesin mencapai pada suhu kerja. Akan tetapi, Anda harus memperhatikan saat membuka penutup radiator sebab kemungkinan udara pada radiator sudah bertekanan sehingga air dapat tersemprot keluar bersamaan dengan dibukanya tutup radiator. Yang ketiga, perhatikan jika pada saat mesin dingin tetapi air radiator belum mengalir. Yang keempat, lakukan pengamatan pada aliran air. Apabila mesin sudah panas, seharusnya terjadi suatu gerakan air mengalir. Apabila air tidak mengalir,
artinya termostat tidak bekerja dengan baik. Untuk itu lakukan perbaikan atau ganti termostat. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian. Ya, intinya termostat tadi seperti di awal Pak jelaskan, dia harus cara kerjanya ketika suhu mencapai angka 90 sampai 100 derajat Celcius, sehingga lilinnya mencair, maka katup akan terbuka. Saat katup terbuka, air akan masuk kemana? Ke radiator. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Baik anak-anak, untuk memperjelas materi yang Pak sampaikan hari ini, Pak akan buka video pembelajaran sehingga diamati. Ini sebagai penguatan untuk kalian ya. Jadi agar kalian mampu memahami secara materi dan mampu menerapkan secara praktek nanti, maka tolong diamati dengan sungguh-sungguh. Jelas ini? Jelas. Oke. Sebagaimana yang kita ketahui, mesin motor bakar bekerja dengan cara merubah energi panas hasil pembakaran menjadi energi mekanis. Namun pada kenyataannya tidak semua energi panas hasil pembakaran dapat dirubah 100% menjadi energi mekanis. Hanya sekitar 25% saja yang dapat dimanfaatkan secara efektif. Sisa energi panas hasil pembakaran lainnya hilang, seperti terbawa gas buang, gesekan dan diserap oleh mesin itu sendiri. Panas yang diserap oleh mesin harus dikontrol agar suhu mesin tidak terlalu berlebihan dan mengakibatkan kerusakan pada mesin. Sistem pendingin dirancang untuk mengontrol suhu mesin agar berada pada suhu yang ideal. Sistem pendingin terdiri dari berbagai komponen, yaitu cairan pendingin, radiator, selang radiator bawah, pompa air, kipas pendingin, water jacket, termostat, selang radiator atas, selang bypass, sensor pendingin, tali kipas, tutup radiator, dan reservoir. Pada sistem pendingin yang menggunakan media cairan, cairan akan dimasukkan ke sistem pendingin dan akan mengisi radiator. Selanjutnya air akan mengalir melalui selang radiator bawah dan diteruskan ke water pump atau pompa air. Selanjutnya air akan memasuki water jacket atau saluran air pada blok silinder dan kepala silinder.
Selanjutnya air akan mengalir ke saluran bypass dan termostat. Selanjutnya air akan mengalir menuju radiator kembali melewati lubang kecil pada termostat dan selang radiator atas. Air pendingin juga perlu kita isikan ke tangki cadangan atau reservoir. Level air pada reservoir diisi sampai batas maksimal. Ketika mesin berputar, maka air pendingin akan bersirkulasi akibat dorongan pompa atau water pump. Air akan bersirkulasi dari water pump ke water jacket blok silinder, kemudian water jacket kepala silinder. Karena termostat mesin menutup, maka air akan bersirkulasi kembali ke water pump melalui selang bypass. Pada kondisi ini, air pendingin tidak dialirkan ke radiator agar mesin cepat mencapai suhu kerja. Setelah mesin mulai memasuki suhu kerja, maka termostat akan membuka, sehingga air akan mengalir melewati radiator. Panas mesin yang dibawa oleh air pendingin akan dilepaskan oleh radiator ke udara bebas oleh bantuan kipas pendingin, sehingga air yang keluar dari radiator akan memiliki suhu lebih rendah dan dapat digunakan kembali untuk menyerap panas mesin. Proses ini berlangsung secara terus-menerus sampai mesin berhenti berputar. Tutup radiator dipasang untuk menjaga cairan pendingin agar tidak mudah menguap dan keluar dari sistem. Namun pada suhu dan tekanan tertentu, pressure valve pada tutup radiator akan terbuka, sehingga uap air akan mengalir ke tangki cadangan atau reservoir agar tekanan pada sistem pendingin tidak terlalu tinggi. Setelah tekanan pada sistem pendingin menurun, maka pressure valve akan menutup kembali. Setelah mesin berhenti dan mengalami penurunan suhu, maka air radiator akan menyusut dan terjadi kevakuman di dalam sistem pendingin, sehingga air radiator akan terhisap kembali ke dalam sistem pendingin. Sensor suhu dipasang untuk mengukur suhu air pendingin. Hasil pembacaan sensor suhu akan ditampilkan kepada driver melalui instrumen pada dashboard kendaraan.
Oke, baik anak-anak. Itu tadi tayangan video yang mana video itu menjelaskan seperti yang Pak Robert jelaskan kepada kalian tadi ya. Sehingga Pak berharap apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kalian pelajari hari ini dapat berguna untuk keberlangsungan kalian dalam mempelajari ilmu otomotif. Seperti itu ya. Oke, mari kita tepuk tangan dulu sekali lagi. Oke, baik anak-anak. Minggu depan kita akan mempelajari materi yang baru lagi, yaitu materi tentang perawatan sistem bahan bakar injeksi, ya, atau sistem bahan bakar bensin konvensional, ya. Sehingga Pak berharap minggu depan kalian semua kembali hadir di tempat ini supaya dapat menerima ilmu yang diberikan. Tetap semangat ya? Semangat tidak? Semangat. SMK? Bisa. SMK? Hebat. Oke, baik. Untuk mengakhiri rangkaian kegiatan pembahasan kita di pagi hari ini, Pak minta ya Delon untuk kembali pimpin dalam doa. Mari kita berdiri. Sebelum kita berdoa, ya buku-buku yang di meja itu dirapikan kembali. Ya. Lalu lembar kerja dikumpulkan dulu. Pak minta ketua kelompok untuk mengumpulkan lembar kerja. Ya. Nanti lembar kerja ini Pak akan beri nilai setelah Pak cross check kembali. Nanti Pak akan cross check kembali hasil jawaban kalian, lalu Pak akan memberikan nilai. Jelas ini? Jelas, Pak. Oke, silakan adik Delon untuk membawa kita dalam doa pulang. Bapak Guru serta teman-teman sekalian, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, ya Allah Bapa dalam surga, kami anak-Mu tentunya bersyukur untuk segala rahmat dan perlindungan-Mu, sehingga rangkaian kegiatan aktivitas kami pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan semoga materi yang kami dapat pada hari ini berguna bagi masa depan kami dan bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Doa ini kami sampaikan lewat perantara Kristus Tuhan kami. Santo Lucius, doakan kami dalam nama Bapa. Silakan keluar ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Yuk. Bukunya disimpan di sini saja, Nana. Ya. Oke. Terima kasih, Nak. Ya. Terima kasih, Nak.